Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mas Nuk dari channel Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelum saya melanjutkan video, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda mempunyai kendala ketika Anda ingin prospek dengan orang lain, atau ingin presentasi, atau ingin berbicara dengan orang yang baru Anda kenal? Nah, biasanya saya sering menemui orang-orang ini kesulitan ya ketika mereka akan menghadapi orang-orang baru terutama. Di video ini saya akan memberikan tipsnya atau tekniknya bagaimana agar teman-teman nanti mudah untuk melakukan yang namanya presentasi, prospek, atau kita lagi berbicara dengan orang yang baru. Tentu saja Anda tidak akan bisa mempengaruhi orang lain jika Anda tidak memiliki hubungan baik dengan orang lain tersebut. Itu syarat utama. Maka tugas sebelum Anda mempengaruhi orang lain, Anda harus membina hubungan baik dulu, membina keselarasan dulu dengan orang yang ingin Anda ajak bicara, atau rekan yang ingin Anda ajak bisnis, Anda ingin prospek, atau Anda ingin presentasi. Ada 3 teknik yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Teknik yang pertama, untuk membangun hubungan baik agar selaras dengan orang yang akan kita ajak bicara. Teknik yang pertama adalah berikan senyuman yang paling terbaik, senyum yang manis. Ketahuilah tidak ada orang di dunia ini yang tidak terpengaruh dengan senyuman. Jadi ketika Anda memberikan senyuman yang tulus dan yang terbaik kepada orang lain, pasti orang tersebut juga akan membalas senyuman kepada Anda. Maka sebelum mempengaruhi orang lain, hal pertama yang Anda lakukan adalah memberikan senyuman yang terbaik, termanis, dan yang tulus dari dalam hati. Itu teknik pertama. Teknik kedua adalah dengan teknik covered conversational control, ya. Artinya kita bisa menggunakan percakapan secara terselubung untuk mengontrol lawan bicara kita. Dengan teknik ini tentu saja Anda bisa mengontrol state atau emosi lawan bicara Anda atau rekan bicara Anda. Jika Anda baru menemui orang yang baru pertama kali, maka jangan berpikiran Anda akan menemui orang asing. Jika Anda mempunyai mindset yang demikian, maka lawan bicara Anda juga akan merasakan hal yang sama. Ini sering dilakukan oleh orang-orang yang ketika akan menemui orang baru merasa gugup karena akan berbicara dengan orang baru dan orang asing. Jangan. Jadi langkah pertama tadi, berikan senyuman yang terbaik. Yang kedua, jangan menganggap orang asing ketika akan bertemu dengan orang yang baru Anda kenal, tetapi anggap saja dia adalah teman akrab kita, teman yang sudah sangat akrab dengan kita, sehingga kita nanti sangat santai ketika kita akan presentasi, ketika akan prospek dengan orang tersebut, atau bicara bisnis dengan orang tersebut. Ini sangat penting ya. Ada hal yang harus Anda lakukan sebelum Anda ini menemui target ya atau subjek. Yang pertama, Anda harus men-setting di pikiran Anda dulu bahwa Anda ini akan menemui teman Anda akan menemui sahabat Anda, orang yang paling dekat Anda, orang yang mempercayai Anda. Tentunya bukan suami Anda yang Anda bayangkan, bukan istri Anda yang Anda bayangkan, atau anak Anda yang Anda bayangkan, tetapi teman akrab Anda. Teman yang lama tidak ketemu, teman akrab. Nah, rasanya bagaimana Anda bisa mengakses rasa tersebut? Saya berikan teknik untuk mengakses rasa tersebut, biar nanti Anda mudah ketika Anda bertemu dengan orang yang baru Anda kenal. Jadi Anda cukup membayangkan rasanya ketika Anda bercanda dengan teman Anda bisa membayangkan rasanya ketika bercerita dengan teman Anda tersebut tanpa beban, tanpa halangan, los gitu ya.
Dan juga Anda bisa merasakan getaran-getaran yang begitu hangat ketika Anda berbicara dengan teman akrab. Nah, ini tentu Anda sudah paham bagaimana ketika Anda berbicara dengan teman akrab Anda dan Anda ikut merasakan kehangatannya, suasananya, dan kegembiraan bercandanya dan sebagainya. Untuk mengakses rasa tersebut, Anda bisa menggunakan teknik yang dinamakan jangkar emosi atau teknik yang disebut dengan anchor, ya, anchor emosi. Caranya adalah Anda cukup membayangkan ketika Anda akan menemui target atau subjek yang ingin Anda temui atau orang yang baru Anda kenal yang ingin Anda temui. Anda cukup mengatakan ke dalam diri Anda dengan perkataan yang mudah, ya, perkataan yang demikian. Jadi untuk mengakses rasa tersebut Anda harus mengunci di pikiran Anda. Caranya Anda adalah dengan mengatakan ke dalam diri Anda sendiri. Perkataannya seperti ini: kapanpun saya ingin mengakses rasa yang penuh sahabat, rasa yang penuh akrab, ya, maka cukup dengan meniatkan saja, maka secara otomatis rasa ini akan muncul dan semakin menguat dan semakin kuat. Dan orang lain yang saya ajak bicara juga ikut merasakannya pula. Itu kuncinya. Jadi Anda tanamkan di pikirannya, nanti ketika Anda meniatkan saja, maka rasa tersebut, rasa akrab, rasa hangat tersebut akan muncul dan semakin menguat. Ini ketika Anda ingin menemui orang yang baru Anda kenal. Itu tekniknya. Nah, ketika Anda ingin prospek atau Anda ingin presentasi atau Anda ingin bicara dengan bisnis dengan orang yang baru, maka tentu ketika menggunakan teknik tersebut, orang tersebut juga ingin merasakan sangat senangnya, sangat nyamannya ketika layaknya berbicara dengan teman akrab Anda sendiri. Ya, ini penting, teknik yang kedua. Kemudian teknik yang ketiga dapat kita gunakan adalah dengan teknik matching dan mirroring. Sudah saya bahas di video sebelumnya, teknik matching dan mirroring. Orang ini tentu sangat menyukai hal yang mempunyai kesamaan dengan diri kita, dengan dirinya sendiri, ya. Tahu nggak, yang paling dicintai di dunia itu adalah diri sendiri. Coba deh Anda ingat-ingat ketika Anda pernah menghadiri reuni, kemudian di situ berfoto atau melakukan video bersama dengan teman-teman Anda. Ketika Anda sampai di rumah, Anda membuka file fotonya atau Anda membuka file videonya, maka yang Anda buka, jika belum ketemu foto Anda sendiri, maka akan membuka terus lembaran-lembaran tersebut dengan cepat, dibuka terus, ya, atau belum ketemu videonya. Tetapi ketika ketemu foto Anda sendiri, maka Anda akan diam, stop. Atau ketemu video Anda sendiri, Anda akan diam dan stop. Anda akan mengamati lama foto Anda akan mengamati lama video Anda. Nah, Anda akan tersenyum sendiri. Ini bukti menandakan bahwa yang paling dicintai adalah diri kita sendiri atau diri Anda sendiri. Maka jika ada orang lain yang cenderung mirip atau mempunyai kesamaan dengan Anda, maka Anda akan cepat menyukai. Saya berikan contoh yang lain nih. Misalkan Anda sedang bepergian ke luar negeri kah, ke luar pulau kah, atau ke luar kota kah, atau Anda sedang merantau. Nah, di situ ketika Anda bertemu dengan perawakan yang mungkin ketika di luar negeri, ini kayak mirip orang Indonesia, ya. Kemudian Anda mendatangi orang tersebut dan Anda ngajak bicara, Anda tanya dan ternyata betul orang Indonesia. Dan ketika Anda bertanya lebih lanjut lagi dan ternyata orang tersebut memang berasal dari daerah yang sama dengan Anda, bahkan orang tersebut mengenal beberapa teman Anda, maka pembicaraan tersebut akan semakin akrab dan semakin hangat karena ada banyak kesamaan di sana. Tentu Anda walaupun baru kenal dengan orang tersebut, Anda tidak terasa berbicara 1 jam, 2 jam, berlalu dengan cepat begitu. Bahkan ketika Anda ingin pergi ke toilet misalkan, Anda mengatakan kepada orang baru tersebut yang Anda kenal tadi, "Permisi, bolehkah saya menitipkan tas saya akan pergi ke toilet sebentar?"
Dan ketika orang tersebut mengiyakan, maka dengan mudah Anda mempercayakan barang Anda kepada orang lain yang baru Anda kenal, walaupun itu baru 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu, karena ada kesamaan. Nah, ini menandakan bahwa setiap orang ini akan mudah menyukai jika ada kesamaan dengan diri kita masing-masing. Maka tugas Anda ketika ingin mempengaruhi orang lain, ingin membangun keakraban orang lain, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, tadi yang pertama, berikan senyuman yang termanis. Yang kedua, berikan kesamaan dengan orang lain. Nah, untuk membuat kesamaan dengan orang lain ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa melakukan kesamaan dalam gerakan bahasa tubuh Anda. Ya, Anda bisa melakukan gerakan-gerakan yang sama dengan lawan bicara Anda. Namun tentunya Anda harus melakukan dengan sangat halus dan tidak kentara, agar orang yang Anda ajak bicara ini tidak merasa diikuti, begitu ya. Harus halus, sangat halus dan tidak kentara. Ada tekniknya. Anda bisa memberikan jeda beberapa saat. Misalnya ketika dia bertanya dan kita menjawab, kita bisa menirukan gerakan tangannya, menirukan ekspresi wajahnya, menirukan senyumnya, menirukan nafasnya gitu. Dan banyak hal yang bisa kita tirukan atau kita lihat dari faktor-faktor eksternal yang ada di dalam lawan bicara Anda tersebut. Ya, nanti kelihatan tampak apa yang kira-kira sama nih. Entah dia pakai jam kah, pakai kacamata kah, atau pakai kaos yang warna hitam kah. Faktor-faktor eksternal yang bisa kita lihat secara langsung. Kita bisa tirukan di sana, kita bisa samakan. Nah, prinsipnya ketika melakukan tersebut, Anda sekali lagi saya tekankan harus dengan tidak kentara dan sangat halus. Tentunya disertai dengan intensi atau niat yang positif. Niat apa? Niatan ingin membangun keakraban, niatan ingin menjalin hubungan yang baik, ingin mendapatkan simpati, ya. Karena jika Anda mempunyai niatan yang buruk, alam bawah sadar orang yang Anda bicara ini bisa menangkapnya dan bisa mengetahuinya. Ini sangat penting ya, jangan dilakukan hal seperti itu. Karena bawah sadar orang tersebut akan bisa menangkap apa yang ada di niatan kita. Sangat mudah sekali. Nah, untuk menyamakan tadi selain gerakan fisik juga kita bisa menyamakan intonasi suara. Ya, intonasi suara. Atau kita juga bisa menyamakan kata-kata yang sering dia gunakan atau lawan bicara kita gunakan. Itu seperti layaknya gema, ketika dia berbicara kita pantulkan lagi. Nah, ini akan membuat lawan bicara kita tuh sangat nyaman. Kita bisa mengulang kata-kata yang dia ucapkan, tetapi sekali lagi dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak kentara, tidak terkesan kita sengaja menirukan. Misalkan Anda mempunyai logat yang Anda tahu Anda bisa menirukan, silakan ditirukan. Tetapi jika Anda tidak bisa, jangan ditirukan, karena ini nanti kesannya malah mengejek ya. Misalkan logat Jawa atau logat apa, Anda bisa menirukan ketika Anda merasa bisa dan mampu. Tetapi jika tidak bisa, jangan ditirukan, karena ini malah terkesan seperti kita sedang mengejek gitu. Nah, dari 3 hal tadi saya simpulkan, saya berikan kesimpulan yang bisa Anda catat bahwa Anda bisa membangun keakraban, menjalin hubungan yang lebih baik dengan lawan bicara Anda atau dengan subjek yang ingin Anda pengaruhi. Itu 1, berikan senyuman yang termanis. Yang kedua, gunakan teknik covert conversational control. Yang ketiga adalah dengan teknik meshing dan mirroring. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih, salam hormat dari saya Mas Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.